Bebas berpendapat adalah kebebasan dalam berbicara dan berpendapat tanpa ada batasannya. Kebebasan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dapat disampaikan secara tertulis. Kebebasan berpendapat melalui tulisan dapat dilakukan dengan menulis tajuk rencana atau teks editorial di surat kabar atau majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya, Susilo Ibnu Santoso. Masih dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester Gasal, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Sahabat belajar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, editorial atau tajuk rencana berarti artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Editor atau tajuk rencana juga dapat diartikan sebagai opini berupa pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan faktual, fenomenal, atau kontroversi yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Karakter dan kepribadian pers terdapat dalam teks editorial. Berdasarkan golongan pers, teks editorial terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Sementara itu, teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Serta yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Teks editorial atau tajuk rencana memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, kausal dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media, misalnya media masa harian, mingguan, atau bulanan. Sifat editorial yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Sifat yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Dan sifat yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Sahabat belajar, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.